Surat rekomendasi dari koperasi apakah bisa didapatkan dari luar wilayah? Rangemark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Rangemark ya. Kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke YouTube Rangemark Go ID. Nah, pertanyaannya begini, kita bacakan ya. Surat rekomendasi dari koperasi apakah bisa didapatkan dari luar wilayah? Nah, ini mau ngajukan permohonan merek ya ke DJKI menggunakan jalur permohonan UMKM. Nah, syarat pengajuan permohonan merek dengan jalur UMKM wajib melampirkan surat keterangan rekomendasi ya, bisa dari Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian atau Ekraf ya, ekonomi kreatif. Nah, dipilih salah satu. Apakah bisa didapatkan dari luar wilayah? Dari luar wilayah di mana dia berada begitu ya. Nah, jadi terkait surat keterangan rekomendasi itu kewenangannya ada di dinas begitu ya. Nah, jadi silahkan diajukan ya. Jika misalnya di luar wilayah ngajukannya ke dinas dan dinas koperasinya menyetujui mengeluarkan surat rekomendasi, ya silahkan diproses. Intinya dari DJKI itu mensyaratkan harus ada surat keterangan rekomendasi. Apakah itu didapatkan di dalam wilayahnya sendiri ataupun di luar wilayah. Nah, pengalaman kami ya, binaan UMKM Rangemark, salah satunya di Depok ya. Nah, itu mereka mengurus surat keterangan rekomendasi ke dinas koperasi atau dinas perdagangan itu hanya diberikan terhadap penduduknya saja gitu ya, yang berKTP di sana gitu diberikan. Nah, itu pengalaman dari binaan UMKM kita ya, Rangemark ya. Nah, kalau misalnya bisa mendapatkan surat keterangan rekomendasi di luar wilayah, ya silahkan gitu. Karena itu kewenangan dari si dinasnya begitu, memberikan surat keterangan rekomendasi. Nah, silakan dicoba begitu ya. Nah, namun dari binaan UMKM Rangemark itu mereka sharing ya pengalamannya itu diurus di mana KTP mereka berada begitu. Misalnya KTP mereka berada di Depok, ya mereka ngurusnya di Dinas Koperasi Depok ya, atau Dinas Perdagangan begitu. Kalau misalnya mau coba di luar wilayah silahkan, mungkin bisa dapat begitu ya, karena itu kewenangan masing-masing dari dinasnya. Jadi jangan lupa ya, satu surat rekomendasi hanya berlaku untuk satu merek, satu kelas saja. Jadi kalau misalnya mereknya mau didaftarkan lebih dari satu kelas, katakanlah di dua kelas ya, misal contoh merek Rangemark mau didaftarkan di kelas 25 dan 35. 25 itu pakaian, 35 toko pakaiannya. Nah, maka harus mengurus dua surat rekomendasi, karena satu surat rekomendasi hanya berlaku untuk satu merek satu kelas. Contoh misalnya satu surat rekomendasi untuk merek Rangemark di kelas 25, satu lagi surat rekomendasi untuk merek Rangemark di kelas 35. Jadi tidak boleh digabung ya. Nah, nanti kalau misalnya digabung, yang rugi pemohon. Kenapa? Karena syarat formalitas kurang lengkap nanti di pemeriksaan formalitas, paling lama 15 hari. Nah, kalau kena syarat kurang formalitas, terpaksa diurus lagi. Akibatnya apa? Jadi lama proses pemeriksaannya. Kan mau cepat terbit sertifikat. Nah, kalau mau cepat terbit sertifikat, harus dari awal itu kita sudah penuhi tuh syarat formalitasnya, jangan sampai lama proses formalitasnya. Begitu. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.